Di anime Mushoku Tensei, terdapat 7 dewa kuno yang sangat berpengaruh terhadap terciptanya dunia Mushoku Tensei yang kita kenal sampai sekarang. Tapi di video kali ini, gua gak akan ngebahas dulu tentang 7 dewa kuno itu. Melainkan, gua hanya akan ngebahas salah satu dewa aja yang udah kita kenal dari animenya maupun dari novel ataupun manganya. Yaps, dia adalah dewa manusia atau Hitogami. Karena kalian sendiri pasti sudah melihat betapa mencurigakannya Hitogami ini di anime Mushoku Tensei Season 2 Part 2 Episode 6 kemarin. Bahkan gak sedikit juga dari kalian yang masih menganggap benar dan masih membela perintah Hitogami ini. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang karakter dewa manusia atau Hitogami ini, yaitu dewa terlicik yang bahkan bisa menipu seluruh umat manusia, termasuk penonton animenya, bahkan pembaca novelnya. Dan buat kalian nih yang gak mau kena spoiler tentang anime Mushoku Tensei ini, mending kalian segera close video kali ini. Dan jika udah, langsung aja kita masuk ke segmen bahas karakter aja. Dewa manusia atau Human God merupakan salah satu dari 6 dewa pertama yang diciptakan langsung dari bagian-bagian tubuh dewa pencipta atau Creator God. Dewa manusia juga merupakan dewa terlemah jika dibandingkan dengan 5 dewa lainnya. Tapi walaupun dia paling lemah dari semua dewa yang ada, dewa manusia memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ini dibuktikan dengan perkembangan dunia manusia yang sangatlah cepat jika dibandingkan dengan perkembangan dunia para dewa yang lain. Dewa manusia juga selain cerdas, dia memiliki keberanian dan sifat yang rendah hati. Contohnya aja, hanya dewa manusialah yang berani terbuka dan mengajak kelima dewa yang lain untuk membuat sebuah pertemuan yang dimana mereka bisa saling bertukar informasi untuk perkembangan dunia mereka masing-masing daripada mereka harus saling bersaing di sini. Oleh karena itulah, dewa manusia terpilih menjadi pemimpin dari pertemuan ke-6 dewa tersebut. Kita beralih ke makhluk selanjutnya, yaitu sesosok makhluk yang terlahir secara diam-diam di bagian dunia terdalam. Lalu ketika makhluk itu sampai di dunia kehampaan atau yang disebut juga dengan dunia void, dia menemukan mayat dewa pencipta dan mengambil kekuatannya. Setelah mendapatkan kekuatannya, dia langsung mengincar dan membunuh dewa manusia. Karena dewa manusialah yang terlemah dari semua dewa yang ada. Lalu dia menggunakan tubuh dewa manusia dan identitasnya untuk melancarkan rencananya. Yaps, dia adalah Hitogami. Eits, tapi jangan percaya dulu guys, karena asal-usul Hitogami ini hanyalah spekulasi dari pemikiran Raja Naga Iblis Laples. Karena emang belum dijelaskan secara resmi bagaimana Hitogami ini bisa tercipta di anime ini. Kemungkinan sih asal-usul Hitogami ini akan diceritakan ketika anak-anak Rudeus akan memulai pertualangannya. Dan nama Hitogami sendiri disebutkan oleh Dewa Naga pertama setelah dia mengetahui bahwa dewa manusia yang ada di hadapannya adalah dewa palsu. Jadi itulah asal-usul dewa manusia dan dewa manusia palsu, yaitu Hitogami. Hitogami atau dewa manusia palsu. Jika kalian mengira Hitogami ini adalah orang yang baik dan penyayang, maka selamat, kalian sudah kemakan umpan dari Hitogami. Hitogami ini bukanlah dewa yang baik seperti dewa Tsukuyomi di Michibiku Isekai ataupun dewa ninja Hagoromo di Naruto. Hitogami memang orang yang sangat ramah dan juga selalu tersenyum ketika dia sedang membantu orang lain. Tapi ingatlah, bantuan yang diberikan Hitogami tidak akan pernah berakhir dengan baik. Karena pada dasarnya, Hitogami merupakan seorang dewa penipu yang sangat licik. Mungkin sebagian dari kalian akan menganggap bantuan yang dia berikan akan bermanfaat bagi kita. Tetapi faktanya, bantuan yang dia berikan tidak lain dan tidak bukan merupakan bagian dari rencananya untuk menghancurkan kita. Karena Hitogami sangatlah senang dan sangatlah menikmati ketika dia berhasil menipu seseorang dan membuatnya menghancurkan apa yang mereka hargai, lalu menertawakan wajah putus asa mereka. Dan hal ini pernah terjadi ketika Hitogami berhasil menipu Dewa Naga untuk membunuh semua dewa yang ada. Dan pada akhirnya Hitogami tertawa terbahak-bahak yang mungkin aja itu adalah tertawanya yang paling menggema di seluruh dunia naga. Dan begitu juga sebaliknya, ketika Hitogami kalah, dia berubah menjadi seorang pecundang yang mudah mengamuk layaknya anak kecil. Oleh karena itu, setelah mengetahui kekuatan dan sifat Hitogami yang sangatlah berbahaya, Dewa Naga pertama pun menyegelnya di dunia kehampaan yang seluruhnya itu berwarna putih. Dan setelah menyegelnya, Dewa Naga pertama pun tewas. Ya, walaupun Hitogami telah disegel di dunia kehampaan, tetapi Hitogami masih memiliki kekuatan untuk dia gunakan.
Jika ngomongin kemampuan atau kekuatan dari Hitogami, bisa dibilang Hitogami adalah karakter terkuat setelah Orsted untuk saat ini. Karena sebelum Hitogami disegel, dia dengan mudahnya melenyapkan semua penjaga dan pengawal yang ada di kediaman Dewa Naga pertama. Dia juga sangatlah kejam karena dengan teganya menyiksa dan membunuh anak Dewa Manusia, yang juga istri Dewa Naga pertama. Bahkan saat masih bebas, Hitogami pernah menghancurkan seluruh dunia naga dengan satu serangan sihir sucinya. Lalu saat Hitogami disegel di dunia kehampaan, kekuatan Hitogami masihlah sangat luar biasa. Di volume 17 kita akan diberitahu bahwa Hitogami mempunyai kekuatan untuk melihat masa depan, dan Hitogami juga mempunyai kekuatan untuk melihat segalanya. Walaupun penglihatan ini tidak akan berfungsi ketika terdapat konsentrasi mana yang tinggi. Dan hal ini sempat dijelaskan Hitogami saat Rudeus mati pertama kali melawan Orsted. Lalu kemampuan lainnya sering kita lihat di anime maupun novelnya, yaitu berbicara dengan seseorang di dalam mimpinya dan membaca pikiran mereka. Hitogami juga akan memiliki kekuatan istimewa, yaitu dia akan otomatis langsung dipercaya oleh semua umat manusia, kecuali ras lain atau orang dari dunia lain. Contohnya aja ada di volume 18, yang mana dia dengan mudahnya memperdaya Luke untuk berkhianat kepada Ariel. Sementara ketika dia berbicara dengan Laplace dan Rudeus yang merupakan ras dari dunia lain, dia harus berusaha keras untuk membujuknya. Tetapi bagi Rudeus dan Laplace, Hitogami memang mempunyai senyum yang sangat mencurigakan. Karena itu, di awal-awal mereka berdua tidak mempercayai Hitogami. Oh iya, Hitogami juga memiliki tubuh yang bisa dibilang hampir tak kasat mata, dan terdapat efek glitch di tubuhnya yang ngebuat Hitogami itu susah banget untuk diingat. Bahkan kita aja jika disuruh menyebutkan ciri-ciri Hitogami, mungkin aja hanya akan teringat dengan warna putihnya. Tujuan Hitogami sendiri sebenarnya belum diketahui pasti, tetapi melalui novel spin-off-nya, Hitogami sendiri pernah berkata dia ingin menggabungkan semua dunia menjadi satu dan menjadi satu-satunya dewa yang maha kuasa. Sementara untuk sekarang, tujuan Hitogami yang pasti adalah mencegah lahirnya seluruh anak-anak Rudeus. Ya, walaupun itu adalah tujuannya, tetapi ketika gabut, Hitogami mulai menipu dan menghancurkan kebahagiaan orang lain. Contohnya aja adalah Geese. Dia adalah orang yang sangat mempercayai Hitogami. Lalu ketika keluarganya hancur dan ditipu Hitogami, dia masihlah setia dengan Hitogami, yang pada akhirnya Geese menjadi bidak andalan bagi Hitogami. So guys, itulah semua pembahasan mengenai karakter Hitogami atau dewa manusia palsu. Dan perlu kalian ingat guys, ketika Hitogami memberikan saran yang bermanfaat, ingatlah dan waspadalah, saran itu pasti ada tujuan di baliknya. Jadi, apakah kalian ada pendapat lain mengenai Hitogami? Tulis saja di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan subscribe dan dah.